Kita akan melanjutkan kekosongan-kekosongan yang beberapa hari yang lalu gak ada baca buku. Oke guys. Guru Tao kuno menunjukkan bagaimana kekejaman yang nyata, dinginnya objektivitas yang menyeluruh, senantiasa melibatkan diri pribadi dalam penilaian tajamnya terhadap situasi sebenarnya masa Buddha sejaman dengan Konfusius yang berasal dari klan pejuang di masa ketika kasta pejuang mengonsolidasi dominasi politiknya. Disebutkan bahwa konflik akan berhenti jika kita menyadari kematian itu sendiri. Inilah keangkaran Lao Tzu ketika dia mengatakan semesta alam tidak manusiawi dan orang bijak melihat orang-orang tak ubahnya anjing jerami yang digunakan untuk ritual pengorbanan. Chuangju juga memberikan banyak ilustrasi dramatis mengenai kekejaman terhadap diri sendiri sebagai latihan dalam perspektif yang dirancang untuk mengarah pada penghentian konflik internal serta eksternal. Ketidakmanusiaan ini tidak digunakan para filsuf asli sebagai pembenaran untuk agresi posesif yang setengah keji, namun sebagai meditasi pada ketidakbermaknaan akhir dari keserakahan dan posesif yang melandasi agresi di India. Para calon Buddhis bisa mengunjungi tempat pembakaran dan menyaksikan mayat orang-orang yang keluarganya tidak mampu membayar kremasi membusuk. Ini mereka lakukan untuk menakuti keserakahan dan sifat posesif dalam diri mereka. Setelahnya mereka mengalihkan pikiran ke pikiran individu-individu ideal dan masyarakat ideal. Demikian pula Master Sung membuat pembacanya memikirkan kerusakan akibat perang di fase pengkhianatan dan keterasingan yang baru dimulai hingga bentuk ekstrim bukan es krim ya. Bentuk ekstrim, serangan, serta pengepungan dengan api. Yang dipandang sebagai semacam kanibalisme massal sumber daya manusia berserta alam. Dengan perangkat demikian, dia menghadapkan ke pembaca perasaan yang ditinggikan terhadap pentingnya nilai-nilai individu dan sosial yang dianut oleh para pasifis kemanusiaan. Dari sudut pandang tersebut, wajar menganggap rangkaian Tao dalam seni perang bukan sebagai elemen budaya acak, melainkan kunci memahami teks di seluruh tingkatannya. Berdasarkan sifat materi pelajarannya yang terbuka, seni perang menarik perhatian orang-orang yang cenderung tidak terlalu memperhatikan ajaran pasifistik dari kaum humanis klasik, sama seperti Acing yang melestarikan ide-ide filosofis tertentu menilai segala macam perubahan politik dan sosial lewat popularitasnya sebagai prediksi serta buku nasihat. Begitu pula seni perang melestarikan inti filosofis praktis Tao dari kehancuran dengan antitesisnya. Paradoks kerap dianggap sebagai perangkat standar psikologi Tao yang digunakan untuk melintas penghalang kesadaran yang tidak terlihat. Boleh jadi paradoks seni perang adalah oposisinya terhadap perang. Seumpama seni perang berperang melawan perang, ia melakukan dengan prinsipnya sendiri,
menyusup ke garis musuh, mengungkap rahasia musuh, mengubah hati pasukan musuh. Juru tafsir. Ulasan dalam penerjemahan ini dipilih dari kumpulan standar 11 penafsir. Cao Cao Sao 1055 sampai 200 Masehi. 155 sampai 200 Masehi. Cao Cao merupakan salah satu tokoh militer terkemuka dalam sejarah Tiongkok. Dikenal karena kecerdasan yang tajam dan kelicikannya. Cao menerima gelar kehormatan untuk kebajikan sosial dan menilai karir resminya pada usia 20. Dia memegang sejumlah pos militer penting dan terutama menonjolkan dirinya dalam kampanye melawan pemberontak tatkala berusia sekitar 30-an. Setelahnya, dia diberi posisi menteri setempat, tetapi segera dipanggil kembali ke ibu kota untuk mengambil jabatan gubernur regional. Dengan alasan kesehatan, Cao Cao menolak jabatan gubernur dan kembali ke tanah airnya. Namun ketika salah satu jenderal paling kejam dari dinasti Han menggulingkan kaisar yang memerintah untuk memandirikan negara bonekanya sendiri, Cao Cao memutuskan kembali dari masa pensiun, menghabiskan kekayaan keluarga untuk membangun pasukan pribadi untuk menentang sang jenderal. Selanjutnya dipromosikan ke jabatan tinggi oleh kaisar. Cao Cao menggulingkan calon Li Kuan dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi. Li Kuan adalah pemuja Taoisme serta seni bela diri. Dia tinggal di gunung tak tetap tempat Bodhidharma, pendiri aliran Buddha Chang yang semi legendaris, tinggal selama tahun-tahun terakhirnya di Tiongkok. Tradisi Tao menghubungkan tinju Shaolin, sekolah seni bela diri yang populer, dengan Bodhidharma. Li Kuan seorang pengkaji tekun Singkung Yin Fu Jing, teks Tao yang terkait dengan zaman lampau dan secara tradisional ditafsirkan dalam istilah bela diri dan budaya. Konon Li Kuan sudah membaca teks pendek ini ribuan kali tanpa memahami artinya. Kemudian dia pergi ke Gunung Kuda Hitam, situs terkenal makam kaisar pertama Tiongkok. Di masa dia bertemu seorang wanita tua yang mengesankan dan menjelaskan arti ajaran lama tersebut kepada Li Kuan. Wanita ini diidentikan dengan cerita rakyat wanita tua Gunung Kuda Hitam, yang konon merupakan penguasa zaman kuno, dianggap sebagai penganut Tao yang abadi oleh orang-orang dinasti Tang. Apapun identitas sebenarnya dari gurunya, Li Kuan dikenal karena strategi militer dan menulis ulasan tentang titik singgung yin dari sudut pandang tertentu. Dia berkelana di pegunungan untuk belajar Taoisme. Du Yu 735 sampai 812 Masehi. Du Yu menjabat penasihat militer resmi, penasihat perang, dan inspektur militer pada beberapa wilayah. Di kemudian hari dia juga memegang jabatan terhormat di pemerintahan pusat, namun dia memilih berhenti dari jabatannya. Dumu 803 sampai 852 Masehi. Dumu, cucu dari Du Yu, dikenal sebagai kesatria jujur yang teguh dengan kehormatan luar biasa. Dia memperoleh gelar akademis tinggi dan menjabat di beberapa posisi di istana kekaisaran. Kekayaannya
menurun di tahun-tahun selanjutnya. Dia meninggal pada usia 50 pada saat-saat sakaratul. Dia menyusun tulisan buat batu nisannya dan membakar seluruh tulisannya. Dia dikenal sebagai penyair mumpuni. Zhang Yu, dinasti Sung 960 sampai 1278 Masehi. Zhang Yu dikenal karena ulasan atas seni perang dan kumpulan biografi para pemimpin militer dinasti Sung pada masanya di tengah tertekan yang terus meningkat dari Asia Utara sampai puncaknya dengan raibnya tanah air. Lama lantas segenap wilayah Kekaisaran Tiongkok akhirnya jatuh ke penjajahan Mongolia. Mei Yao-chen 1002 sampai 1060 Masehi. Mei Yao-chen bertugas di pemerintahan daerah di pusat dari dinasti Sung. Baru imbas perpecahan beberapa generasi setelah runtuhnya dinasti Tang, dipilih sebagai salah satu penyusun dan penyunting arsip dinasti Tang. Mei Yao-chen merupakan koresponden penyair terkenal Ouyang Xiu dan dirinya pun penulis terkemuka. Wangxi, dinasti Sung awal abad 11. Wangxi adalah sarjana di Hanlin atau Akademis Kekaisaran. Dia penulis 2 buku tentang sejarah musim semi dan musim gugur. Sung Sui, Chung Cui, salah satu karya klasik Konfusianisme atas penggambaran sejarah kuno. Sementara dinasti Sung Tiongkok dilanda masalah politik, ekonomi, dan militer yang tak ada habisnya. Budayanya sedemikian hidup, menyusun perkembangan baru nan penting dalam Konfusianisme, Taoisme, dan Zheng